Rekan-rekan aparatur sipil negara, kita semua pasti pernah lihat ya, ada program pemerintah yang bagus banget, manfaatnya jelas, tapi kok kayaknya nggak kedengaran sama sekali di masyarakat? Seringkali masalahnya itu bukan di programnya loh, tapi di cara kita ngomonginnya. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya menyusun peta jalan komunikasi yang bisa mengubah program yang rumit jadi sesuatu yang dipahami dan didukung penuh oleh publik. Pertanyaannya kelihatannya sederhana, tapi ini yang paling menentukan. Gimana caranya kita memastikan semua kerja keras kita di instansi itu nggak sia-sia? Gimana caranya program kita bukan cuma sampai, tapi juga dipahami dan bahkan dapat dukungan penuh dari masyarakat? Kuncinya itu bukan sekedar berkomunikasi, tapi punya strategi. Tanpa strategi, pesan terbaik sekalipun bakal hilang begitu aja. Oke, ini dia 5 langkah utama dalam peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari fondasinya dulu, yaitu kerangka kerjanya. Terus, kita tentukan mau kemana tujuannya. Dari situ, kita rangkai pesan yang ngena, kita atur kapan waktu yang pas buat ngomong, dan terakhir, kita pastikan amunisi kita cukup. Yuk, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama ini krusial banget, membangun fondasi yang kokoh. Coba bayangin deh, ini tuh kayak kita mau bangun gedung. Nggak mungkin kan kita langsung pasang bata tanpa punya cetak biru atau denah yang jelas? Bisa-bisa berantakan semua. Nah, sama persis dengan komunikasi publik. Semua kampanye yang berhasil pasti dimulai dari kerangka kerja yang terstruktur. Jadi apa sih bedanya dengan sekedar ya udah melakukan komunikasi? Perencanaan strategis itu bukan soal ayo bikin siaran pers atau yuk posting sesuatu di medsos. Bukan itu. Ini adalah sebuah proses yang disengaja, sistematis. Tujuannya harus tajam, pesannya dirancang dengan matang, dan yang paling penting, hasilnya wajib bisa kita ukur. Dan enaknya, kita tuh nggak perlu meraba-raba dalam gelap. Sudah ada kok alat bantu profesional yang terbukti ampuh, misalnya kerangka SOS Tag atau model RACE. Ini tuh ibaratnya peta yang sudah jadi, yang bisa memandu setiap langkah kita biar nggak tersesat. Apapun model yang Anda pilih, alurnya itu selalu logis kok. Gampang. Pertama, riset. Kita pahami dulu situasinya seperti apa. Kedua, aksi. Baru kita buat rencananya. Ketiga, komunikasi, saatnya eksekusi. Dan yang terakhir, nah ini yang sering banget kelewat, evaluasi. Kita harus tahu usaha kita ini berhasil atau enggak. Oke, kerangka udah siap. Sekarang kita mau kemana nih? Menentukan tujuan itu ibarat kita memasukkan titik koordinat di GPS sebelum mulai jalan. Kalau nggak ada tujuannya, ya kita cuma bakal muter-muter aja kan? Kalimat ini ngena banget ya. Coba deh bayangin, kalau kita di internal instansi aja bingung targetnya apa, apakah cuma mau ningkatin awareness atau mau mengubah perilaku masyarakat, gimana mungkin publik bisa nangkep pesan kita dengan jelas? Ya hasilnya pasti komunikasi yang ngalor ngidul dan gak ada dampaknya. Terus gimana caranya biar tujuan kita itu tajam? Nah, kita bisa pakai jurus andalan ini, SMART. Ini adalah standar emas yang memaksa kita untuk berhenti, membuat tujuan yang ngawang-ngawang, dan beralih ke target yang konkret, praktis, dan yang pasti terukur. Yuk kita bedah satu-satu. Spesifik, jangan cuma bilang meningkatkan kesadaran, tapi coba deh meningkatkan kesadaran publik sebesar 30% di kalangan usia 18-35. Jelaskan. Measurable, harus ada angkanya, jadi kita tahu kapan kita berhasil. Achievable, kira-kira realistis nggak dengan tim dan budget yang ada. Relevan, nyambung nggak sama misi besar instansi. Dan terakhir, time bound, kapan target ini harus tercapai? 6 bulan? 1 tahun? Harus ada tenggat waktunya. Oke, tujuan sudah jelas, kita tahu mau kemana. Sekarang, amunisinya apa? Apa yang mau kita sampaikan? Nah, inilah saatnya kita merumuskan pesan kunci. Ini adalah jantung dari seluruh kampanye komunikasi kita. Pesan kunci, itu intinya. Coba bayangin deh, kalau dari semua kampanye kita, publik itu cuma boleh ingat satu kalimat saja. Kira-kira kalimat apa itu? Nah, itulah pesan kunci Anda. Syaratnya cuma 3. Super sederhana, harus konsisten diulang-ulang di semua media, dan gampang banget diingat. Sekarang kita masuk ke sebuah teknik yang, wah, ini powerful banget. Namanya framing atau pembingkaian. Ini tuh seni menyajikan informasi. Pesan yang sama, kalau dibingkai dengan cara yang berbeda, dampaknya bisa beda jauh. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal memilih sudut pandang yang paling kena di hati dan pikiran audiens kita. Coba lihat contoh ini. Yang kiri itu bahasa dinas banget, kaku, teknis. Yang kanan ngomongnya langsung ke kebutuhan publik. Pesannya sama loh, sama-sama soal digitalisasi KTP, tapi rasanya beda banget kan? Nah, ini kuncinya, dan ini penting sekali. Jangan jual fiturnya, tapi jual manfaatnya. Selalu tanyakan pada diri sendiri, apa untungnya buat masyarakat? Oke, tujuan jelas, pesan juga sudah tajam. Sekarang,
Kita atur ritmenya, kapan kita harus bersuara, dan seberapa sering. Percaya deh, waktu dan frekuensi itu bisa jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah kampanye. Komunikasi program publik itu bukan kayak nembak sekali terus selesai. Ada fasenya. Sebelum peluncuran, ini fase pemanasan. Kita bangun rasa penasaran, kita kasih edukasi awal. Tepat pas peluncuran, ini hari hanya. Kita gebrak dengan komunikasi yang masif dan intensif. Dan sesudahnya, jangan sampai kendor, kita harus jaga momentum, biar programnya nggak dilupakan orang. Secara umum ada dua pendekatan nih. Ada kampanye intensif, ini kayak lari kali sprint. Cepet banget jangkau banyak orang, tapi biayanya tinggi dan efeknya bisa cepet hilang. Di sisi lain, ada komunikasi berkelanjutan, ini kayak lari maraton. Pelan-pelan, tapi tujuannya membangun kepercayaan jangka panjang. Nah, ini butuh konsistensi. Keduanya punya fungsinya masing-masing, tergantung tujuan Anda apa. Nah, sekarang kita sampai di bagian reality check, bagian yang paling nyata, anggaran dan sumber daya. Karena ya rencana sehebat apapun di atas kertas, nggak akan ada artinya kalau nggak ada bensin untuk menjalankannya. Biasanya sih pembagian kue anggaran komunikasi itu kira-kira seperti ini. Porsi terbesar seringnya memang untuk personil, yaitu tim kita. Dan juga untuk biaya produksi konten serta penayangan di media. Tapi coba perhatikan, ada porsi penting juga untuk riset di awal dan evaluasi di akhir. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa, selalu siapkan dana darurat atau kontingensi. Biar nggak ngawang-ngawang, kira-kira beginilah wujudnya kalau kita tuangkan dalam tabel anggaran. Setiap kegiatan, dari mulai bikin video, pasang iklan, cetak brosur, sampai bikin survei, semuanya harus punya estimasi biayanya. Ini penting banget, biar perencanaan kita jadi realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, mari kita rangkum lagi ya. Inilah 5 poin kunci yang harus selalu kita ingat. 1. Selalu mulai dengan kerangka yang jelas. 2. Buat tujuan yang smart. 3. Selalu bingkai pesan dari sudut pandang publik. 4. Atur waktu dan frekuensi secara strategis. Dan yang kelima, alokasikan sumber daya dengan bijak. Ini adalah perubahan cara pandang yang penting banget rekan-rekan. Anggaran untuk komunikasi publik itu jangan pernah kita lihat sebagai biaya atau sekedar pengeluaran. Anggaplah ini sebagai sebuah investasi. Investasi untuk membangun pemahaman, investasi untuk dapat dukungan, dan yang paling utama, investasi untuk meraih kepercayaan publik yang harganya tak ternilai. Jadi, nanti saat kembali ke meja kerja Anda, saat merancang program berikutnya, coba tanyakan pada diri sendiri, peta jalan komunikasinya sudah siap belum? Ingat, keberhasilan program kita itu seringkali tidak ditentukan di ruang rapat, tapi di benak dan di hati masyarakat. Dan peta jalan inilah kuncinya.